Alhamdulillah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, teman-teman semua, saya tadi pagi lagi ngebaca kitab ya. Terus saya nggak tahu kenapa saya pengen banget baca yang dari awal gitu ya. Saya baca ulang lagi dari awal. Ini bukunya nih, Bapak Ibu ya. Tuh ya. Buku Al-Hikam. Lalu ini ada bab 1. Jadi tanda bergantungnya seseorang pada amal ibadah. Gitu ya. Jadi di sini disebutkan kata Ibnu Athaillah ini, tanda bergantungnya seseorang kepada amalan adalah menipisnya harapan untuk mendapatkan rahmat Allah ketika tergelincir dalam kemaksiatan. Nah, jadi kalau kata pensyarahnya, ya, apabila seseorang bergantung pada amal ibadah, maka harapannya untuk mendapatkan rahmat Allah akan berkurang ketika tergelincir dalam suatu kemaksiatan. Hikmah ini memperingatkan agar harapan kita untuk mendapatkan rahmat tidak bertambah besar ketika sedang mengerjakan amal ibadah dan tidak mengecil ketika tergelincir dalam kemaksiatan. Para ulama akhirnya menyimpulkan gitu ya, bahwa sesungguhnya suatu amalan itu tidak ada artinya kecuali amalan yang diterima. Dan diterimanya suatu amalan itu murni karena rahmat dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka masuknya seseorang ke dalam surga itu juga murni karena rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya amal ibadah itu adalah sebab yang tampak. Ya, dan Allah hanya akan memberikan taufiknya kepada hamba yang diridhoi. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba yang diridhoinya. Ya, ini syarah pertamanya aja udah sedemikian dahsyat ya dari kitab Al-Hikam ini. Bapak Ibu semua, apa yang saya mau sampaikan? Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, baik yang disampaikan oleh Ustadz Nasrullah maupun beberapa yang pernah saya sampaikan gitu, bahwa sebenarnya akhir dari magnet rezeki ini itu adalah ridhonya Allah. Ya. Akhir dari ujung maksudnya, ujungnya magnet rezeki ini adalah ridhonya Allah. Kita kepingin banget gitu mendapatkan ridhonya Allah. Kenapa pengen dapat ridhonya Allah? Karena kalau Allah sudah ridho, ya Bapak Ibu ya, apa aja yang kita inginkan gitu kira-kira ya, itu terpenuhi sama Allah. Nah, itulah insan magnet rezeki. Ya, kalau tiba-tiba misalnya gini nih, ya Allah pengen rumah gitu ya. Dapat rumah gitu. Ya Allah pengen mobil, dapat mobil. Ya Allah pengen nasi bungkus, dapat nasi bungkus gitu ya. Secara ajaib. Nah, itu kan bisa seperti itu bagaimana ya? Karena Allahnya ridho gitu loh Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi memang jurus-jurus di magnet rezeki itu adalah latihan ya, untuk melatih hati kita, pikiran kita, perasaan kita, melatih spiritual kita agar ketiga-tiganya itu connect gitu loh. Nyambung ya. Menyatu gitu. Jadi ini adalah sebuah latihan. Jadi penerapan jurus-jurus ilmu magnet rezeki, praktek jurus ilmu magnet rezeki itu bukan akhir. Justru ini adalah awal Bapak Ibu. Ya, awal dari latihan kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi para ulama bilang begini. Memang kita dilatih ya untuk membuat suatu awal yang baik gitu ya. Kita dilatih untuk membuat suatu awal yang baik. Karena dengan awal yang baik itu insya Allah kita akan mendapatkan akhir yang baik pula. Ya. Jadi memang para ulama bersepakat, memang sebaiknya awal itu adalah awal yang baik. Makanya innamal a'malu binniyat, semua berawal dari niat. Kalau niatnya udah nggak baik, ujungnya insya Allah juga pasti nggak akan baik gitu. Tapi kalau niatnya udah baik, awalnya baik, ya niatannya baik, kemudian nanti dia akan memulai sesuatu, mengawali sesuatu, itu juga dengan langkah yang baik. Sehingga akhirnya Allah jaga tuh setiap langkahnya sampai ke akhirnya. Nah, kita kan semua ingin Bapak Ibu ya, akhir yang baik. Husnul khotimah. Nah, kalau kita ingin akhir yang baik itu, maka inilah awal mulanya. Ya, inilah awal mulanya kita menuju akhir yang baik itu, ya. Niatkan bahwa praktek ilmu magnet rezeki ini adalah bentuk latihan kita. Awal mula langkah kita
kemudian menjadi latihan kita yang terus-menerus menuju akhir yang kita inginkan, yaitu husnul khatimah. Ya, Bapak Ibu bisa memahami ya. Jadi akhirnya begini, praktek magnet rezeki ini nggak akan ada habisnya, Bapak Ibu. Ya, praktek magnet rezeki ini nggak akan ada habisnya. Karena apa? Karena dia menjadi latihan demi latihan yang menjaga kita tetap pada tracknya gitu loh. Ini kan kita pengen ke akhir nih, pengen ke stasiun husnul khatimah. Kita naik kereta gitu ya. Kita pengen ke stasiun husnul khatimah. Stasiun akhirnya husnul khatimah. Nah, kita jalan di perjalanan kereta gitu. Ya. Mungkin mampir-mampir dulu sebelum nyampe husnul khatimah itu, mungkin mampir nih di stasiun Tabing, mampir di stasiun Padang, mampir di stasiun macam-macam gitu kan. Tapi itu hanya mampir, hanya persinggahan. Bapak Ibu, dia hanya persinggahan. Ujungnya kita ingin sampai di stasiun husnul khatimah. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu ngerasa misalnya, saya udah praktek magnet rezeki, gini-gini aja gitu ya. Mungkin Bapak Ibu baru sampai pada stasiun awal. Ini masih ada banyak lagi nih persinggahan-persinggahan berikutnya. Stasiun-stasiun berikutnya menuju akhir yang kita inginkan itu. Nah, kita harus sabar menitinya Bapak Ibu. Ya, ada yang mesti begini ya, saya udah dari 2017 Pak belajar magnet rezeki gitu ya. Saya udah lama nih praktek magnet rezeki, tapi kok gini-gini aja gitu ya. Nah, jangan-jangan Bapak Ibu itu ibaratnya sedang berhenti di stasiun pertama, Bapak anggap itu udah stasiun akhir gitu loh. Sehingga Bapak Ibu nggak melanjutkan perjalanan. Ya, mungkin ini ada nih yang dari beberapa kota yang punya ya stasiun kereta lah Bapak Ibu ya. Itu kan kadang-kadang tujuan kita misalnya nih kalau di kota Padang nih ya. Tujuannya adalah dari stasiun Padang menuju stasiun Pariaman. Naik kereta gitu ya. Tapi kan menuju stasiun Pariaman itu tidak yang wush gitu ya. Lempeng gitu aja nggak berhenti. Bener nggak? Pasti ada perberhentian. Di stasiun ini berhenti, stasiun ini berhenti, stasiun ini berhenti, stasiun ini berhenti. Sampai akhirnya kita sampai pada tujuan akhir kita. Bener nggak Bapak Ibu semua? Kan naik kereta begitu kan? Anda naik kereta dari Jakarta menuju Surabaya. Kan nggak yang tiba-tiba dari Jakarta Surabaya wush nggak berhenti-berhenti. Ada perhentian-perhentian. Ya kan, berhenti dulu di mana, berhenti di mana, berhenti di mana, sampai akhirnya ujungnya di stasiun Surabaya misalnya. Ke Pasar Turi misalnya gitu ya. Nah, itu sama dengan kita jalan di magnet rezeki gitu ya. Kita praktek nih. Kita pikir saya udah kok gitu, udah praktek semua jurusnya udah saya ikutin, semua trainingnya saya udah ikutin, semua kajiannya saya udah ikutin ya. Tapi kok gini-gini aja nah gitu ya. Nah, kenapa gini-gini aja? Karena mungkin Bapak Ibu semua itu berhenti di stasiun pemberhentian aja. Itu bukan stasiun akhir gitu loh. Ya, jadi bagaimana caranya? Lanjutkan perjalanannya. Naik lagi keretanya menuju stasiun akhir kita. Artinya apa maksud saya? Jangan berhenti Bapak dan Ibu. Jangan berhenti. Lanjutkan lagi prakteknya. Kenapa? Contoh nih, Bapak Ibu praktek buka perisai. Wah, udah ketemu perisainya Pak, udah buka Pak perisainya Pak, udah dapat keajaibannya Pak. Seolah-olah saat udah ketemu perisai, udah buka perisai, udah dapat keajaiban, berhenti di situ aja gitu loh. Terus apalagi? Nah, itu yang orang akhirnya merasa kayak di awang-awang, maksudnya kayak ngapain lagi saya gitu. Padahal Bapak Ibu semua itu baru perberhentian pertama. Masih ada stasiun-stasiun berikutnya yang kita mau jalanin. Ya. Jadi ilmu magnet rezeki ini menjadi seperti rel gitu loh. Kita lagi naik gerbong kereta, jurus-jurus magnet rezeki itu relnya gitu loh. Yang memastikan kita tetap berada di jalur yang tepat. Kenapa? Karena kalau sebuah kereta keluar dari relnya, keretanya nggak bisa jalan. Benar ya Bapak Ibu ya? Itu kereta api tuh, kalau udah keluar dari relnya, keretanya nggak bisa jalan. Kereta itu harus selalu berada di relnya dengan tepat. Barulah dia bisa berjalan, dia bisa meluncur.
Tapi kalau kereta keluar dari rel, dia nggak bisa meluncur. Nah, diri ini Bapak Ibu, kalau keluar dari rel, itu nggak mudah kita meluncur. Rel itu apa? Rel itu ya iman, Islam, ihsan. Ya, Islam, iman, ihsan. 3 inilah relnya kita sebagai muslim menuju stasiun akhir kita. Kalau kita keluar dari rel ini, nggak sampai tuh ke ujung itu, karena keretanya nggak jalan, stuck gitu, dia diem aja gitu. Keretanya nggak mau jalan. Maka untuk menjalankan kereta ini, ayo kita kembali ke relnya. Ilmu Magnet Rezeki mengajak kita semua untuk kembali ke relnya kita. Mungkin ada di antara kita yang ya wallahu alam Bapak Ibu ya. Kita semua ini makhluk fana ya. Kita ada hawa nafsu. Kita semua berdosa Bapak Ibu ya. Kita semua punya dosa. Kita semua pernah mungkin berbuat sesuatu yang melawan apa yang Allah perintahkan. Tapi it's okay. Kenapa? Karena sekarang kita masih hidup Bapak Ibu. Masih Allah kasih hidup. Artinya masih terbuka lebar kesempatan taubat. Maka Magnet Rezeki mengajak kita, ayo dong. Balik lagi ke relnya. Mungkin kemarin kita tergelincir, keluar dari rel. Ya, kereta itu kan kalau tergelincir keluar dari rel. Benar ya Bapak Ibu ya? Kita mungkin kemarin tergelincir, keluar dari rel gitu. Ayo dong, kita perbaiki lagi ya. Naikin lagi keretanya ke atas rel, sehingga akhirnya kita bisa kembali melanjutkan perjalanan sesuai dengan rel yang tepat. Nah, ilmu Magnet Rezeki ini Bapak Ibu semua, ibaratnya ya ini relnya gitu loh. Ya, rel yang tepat. Kita nggak peduli gitu loh. Masa lalu Bapak dan Ibu semua seperti apa. Allah nggak peduli gitu. Tapi yang Allah pedulikan adalah saat ini, saat kita sebagai makhluknya mau bertaubat. Mau atau tidak bertaubat gitu kira-kira. Mau atau tidak kembali ke relnya. Mau atau tidak gerbong-gerbong kereta ini balik lagi ke relnya. Untuk kemudian melanjutkan perjalanan. Karena kalau kita udah keluar dari rel dan tidak mau memperbaiki gerbong kereta ini supaya kembali ke relnya, maka kita akan berhenti di situ. Nggak bisa jalan lagi. Nah, berhentinya orang-orang itulah yang ibaratnya dia hidup tapi seolah-olah mati. Karena berhenti. Nggak mau melanjutkan perjalanan. Nggak mau terus belajar. Nggak mau terus mengambil hikmah. Nggak mau terus memperbaiki diri. Merasa udah cukup. Merasa saya udah tahu semuanya gitu. Udah ya macam-macam Bapak Ibu. Akhirnya apa? Berhenti. Ya. Atau Anda turun di stasiun yang sebenarnya bukan stasiun akhir. Turun nih, kadang ngerasa saya udah cukup, saya udah tahu bagaimana rasanya naik kereta. Saya udah tahu tuh bagaimana rasanya perjalanan Padang Pariaman. Padahal dia belum nyampe stasiun Pariaman. Dia baru nyampe stasiun Lubuk Buaya. Berangkat dari stasiun Padang. Artinya dia masih berada di kota Padang, tapi dia sudah mengklaim bahwa saya udah tahu perjalanan naik kereta dari Padang ke Pariaman. Begitu rasanya. Udah tahu saya. Padahal dia belum tahu apa-apa. Dia masih berada di kota Padang. Tapi sudah mengklaim, saya udah tahu rasanya. Nggak enak gitu ya. Misalnya gitu ya. Katanya pemandangannya bagus. Katanya perjalanannya menyenangkan. Kok nggak ada saya lihat pemandangan yang bagus? Lah iya, orang dia baru jalan dari Padang ke Lubuk Buaya. Nanti setelah lewat Lubuk Buaya baru ketemu pemandangan-pemandangan yang bagus kan menuju Pariaman. Bapak Ibu paham nggak sih analogi saya? Ya, kenapa? Karena dia berhenti. Dia berhenti lalu dia mengklaim, dia merasa saya sudah tahu semuanya. Saya udah dapat semuanya. Saya udah ngerti perjalanan hidup ini gitu kira-kira kali ya. Akhirnya dia berhenti belajar. Dia berhenti berkembang pemikirannya, pengetahuannya, hatinya. Dia dengan tanpa sadar menolak menerima hikmah dari Allah. Saya udah tahu semua. Nah, itu juga tadi
Berkaitan juga dengan apa yang saya baca di awal nih, di kitab Al-Hikam ini. Di awal saya ngebuka sebuah bab ya, tapi ini babnya tadi nggak saya tandain. Jadi babnya itu adalah orang yang bodoh katanya. Orang yang bodoh itu yang bagaimana? Orang yang bodoh itu adalah orang yang merasa mengetahui segala macam ilmu pengetahuan. Dia merasa kalau ditanya dia bisa jawab semua. Dia merasa kalau pokoknya dia serba tahu gitu. Itulah orang yang bodoh, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari ini dalam kitabnya Al-Hikam. Ini kata beliau, bukan kata saya ya. Ini kata beliau nih, bukan kata saya. Kata beliau orang yang bodoh itu orang yang selalu bisa menjawab pertanyaan, merasa mengerti seluruh ilmu pengetahuan. Pokoknya dia serba tahu gitu. Ada orang bilang dia Google berjalan, ditanya apa aja ngerti itu. Sesungguhnya itulah orang yang bodoh, kata buku ini. Tapi ini ngomongin perasaan ya. Kita ngomong perasaan, bukan dia merasa dia tahu segala sesuatu gitu maksudnya. Ya. Bukan lalu dibilangin bahwa itu orang yang bisa ngejawab segala pertanyaan adalah orang yang bodoh, bukan. Tapi kalau dia hadir rasa dalam perasaannya bahwa saya tahu semua gitu. Nah, itulah orang yang bodoh gitu. Perasaannya. Memang mungkin dia pinter orangnya, ditanya apa aja dia ngerti, ditanya politik ngerti, ditanya ekonomi ngerti, ditanya tentang agama ngerti, ditanya tentang semua ngerti. Gitu ya. Tapi hadir dalam hatinya rasa bahwa memang saya ini pinter gitu ya. Saya tahu semua. Nah, kalau sampai hadir rasa itu dalam hatinya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang bodoh. Kita ngomongin rasa ya, yang hadir dalam hati Bapak Ibu ya. Maka dia adalah orang yang bodoh. Kenapa? Karena hadir rasa sombong. Muncul rasa sombong atas rahmat kepintaran pada diri dia. Ya. Semuanya kan rahmat dari Allah Bapak Ibu semua. Kita bisa pintar, kita bisa menerima masukan, kita bisa kalau belajar cepat mengerti. Itu kan semua rahmat dari Allah. Apa yang saya sampaikan ini pun juga bukan karena sayanya yang pintar, tapi rahmat dari Allah. Allah kasih saya hikmah gitu ya. Sehingga apa yang saya sampaikan bisa Bapak Ibu pahami. Itu juga yang memberikan pemahaman bukan saya, bukan kata-kata saya, tapi Allah yang memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu semua. Jadi kalau ada orang merasa dalam hatinya saya pinter nih, semua saya bisa jawab gitu ya. Nah sesungguhnya dia adalah orang yang bodoh. Kenapa? Karena kata Allah, aku tidak memberikan kecuali sedikit ilmu pengetahuan kepada manusia. Ini Allah yang bilang. Maka kalau kita ngerasa kita udah tahu segala sesuatu, berarti sesungguhnya kita adalah orang yang bodoh. Kenapa? Karena kita saat itu juga sudah berhenti belajar. Ngerasa tahu segala sesuatu, udah tahu, udah ngerti, saya udah paham hidup ini, saya sudah mengalami asam garam kehidupan gitu ya, saya sudah mengalami pahit manisnya kehidupan, saya paham hidup ini gitu ya. Nah hati-hati Bapak Ibu, saat kita punya rasa seperti itu, sesungguhnya kita sedang menjadi orang yang bodoh. Kenapa? Karena saat itu kita sudah memutuskan untuk berhenti belajar. Ya, kan Allah bilang Bapak Ibu dalam sebuah perumpamaan. Ibaratnya ini air laut, kita celupkan satu jari ke air laut, lalu kita angkat. Nah, air yang menetes dari jari kita, itulah pengetahuan yang Allah izinkan manusia tahu. Dari satu lautan pengetahuan Allah, ilmunya Allah. Jadi kita sebenarnya nggak tahu apa-apa Bapak Ibu. Cuma setetes air laut gitu. Dari lautan yang luas ini. Ilmunya Allah tuh ibaratnya lautan yang luas ini. Kita cuma dikasih setetes. Jadi apa tugas kita? Terus berada di relnya dan berjalan. Itu yang menjadi bagiannya kita sebagai makhluk. Terus berada di relnya dan berjalan. Apa relnya? Relnya ini adalah ilmu Allah. Islam, iman, ihsan. Islam itu diwakili dengan ilmu fikih gitu ya, syariat. Itu Islam, rukun Islam. Lalu iman itu tauhid. Ada rukun iman. Nah kemudian ihsan. Ihsan itu kita beribadah seolah-olah bisa melihat Allah. Kalaupun tidak bisa seolah-olah melihat Allah, kita meyakini bahwa Allah melihat kita.
Itu ihsan yang diwakili oleh ilmu tasawuf. Ini rel kita nih Bapak Ibu. Ya, 3 ini rel kita nih. Jadi ada ilmu fikih, syariat ya, itu Islam. Lalu ada ilmu tauhid, yaitu iman. Dan ada ilmu tasawuf, yaitu ihsan tadi. Jadi Islam, iman, ihsan. Ini rel kita. Jadi jangan sampai keluar dari rel, jangan sampai berhenti belajar. Kalau kita sampai tergelincir keluar dari rel, akhirnya gerbong kereta kita tidak bisa berangkat, berhenti di tempat. Maka Bapak Ibu, insya Allah ya, tentu banyak sekali tempat untuk kita belajar, ya khususnya nih yang bagian Islam nih. Ya banyak sekali ulama-ulama fikih ya, banyak banget. Dan magnet rezeki alhamdulillah menjembatani itu semua gitu. Ya kita ada pembahasan tentang fikih ya, tentang syariat itu melalui Ikram ya. Setiap Rabu malam Pak Nas itu membahas tentang fikih syariat gitu ya, dari kitab-kitab yang terkenal gitu ya. Kemudian juga kita ada pertemuan Jumat pagi dengan Pak Nas ya, tentang kita ada Al-Kahfi berjamaah. Kadang-kadang juga beliau menyampaikan hal-hal yang sifatnya syariat gitu ya. Kemudian juga tentang ilmu tauhid, banyak di magnet rezeki tersebar dalam. Jadi Islam, iman, ihsan ini tersebar dalam 101 jurus ilmu magnet rezeki Bapak dan Ibu semua. Sadar nggak? Ya, coba deh, sadar nggak Bapak dan Ibu semua? Bahwa ketiga landasan hidup kita ini ya, Islam, iman, ihsan itu tersebar dalam jurus-jurus ilmu magnet rezeki. Ada di 101 jurus ilmu magnet rezeki. Makanya kan Pak Nas selalu bilang, magnet rezeki ini bukan ilmunya saya, kata Pak Nas. Bukan, ini ilmunya Allah. Ilmu Allah yang diwasilahkan, dirumuskan oleh Ustadz Nasrullah. Jadi bukan ilmunya beliau Bapak Ibu, ini ilmu Allah. Cuman beliau merumuskan, wasilah perumusannya melalui beliau. Ya. Jadi beliau mengalami peristiwa minus 21 miliar. Kemudian beliau juga mengalami ya, belajar dari banyak orang, baik yang muslim maupun non muslim, yang berbayar maupun tidak berbayar, yang harganya mahal maupun yang harganya tidak mahal gitu ya. Beliau mengalami pembelajaran itu, dan dari pembelajaran itu dirumuskan menjadi jurus-jurus di ilmu magnet rezeki. Ya. Nah jadi Bapak Ibu, 101 jurus ilmu magnet rezeki itu mengandung kaidah-kaidah Islam, iman, ihsan Bapak Ibu. Makanya ada teman-teman yang mengambil kesimpulan gitu ya, bahwa ilmu magnet rezeki ini tasawuf modern katanya gitu ya. Ya bisa jadi gitu. Ya. Kita kan mengajak, yang paling utama diajak oleh magnet rezeki apa Bapak Ibu? Yang paling utama dan paling pertama diajak oleh magnet rezeki apa dalam ilmunya? Jurus pertamanya apa? Buka perisai. Buka perisai. Tapi sebelum buka perisai ada lagi, landasan magnet rezeki. Nah, landasan magnet rezeki itu mengajak kepada tauhid. Kita meyakini bahwa keajaiban Allah itu ada. Kan keajaiban Allah itu ada bagi yang percaya. Ini kan kita mengajak kepada tauhid. Tidak mungkin Bapak Ibu, tidak mungkin keajaiban Allah itu tidak hadir dalam hidup kita. Pasti hadir. Persoalannya adalah seberapa besar level kepercayaan kita pada hadirnya keajaiban Allah itu. Pasti hadir. Nah, jurus pertama, landasan magnet rezeki, mengajak kita kepada keyakinan itu. Kita yakin bahwa Allah ada, Allah Tuhan kita. Tapi yakin gak kalau pertolongan Allah itu juga hadir untuk hidup kita? Ini pertanyaannya. Bismillah. Itu yang pertama kali diajak. Nah kemudian begitu kita yakin bahwa Allah itu ada, Allah Tuhan saya, dan yakin bahwa pertolongan Allah juga pasti hadir dalam hidup saya. Udah yakin nih, percaya nih gitu.
Nah, lalu kan kadang-kadang setan suka membisik-bisikan, kalau memang pertolongan Allah itu ada, kenapa kok hidup kita sekarang begini? Nah, maka diajak kepada yang kedua, yaitu amalan-amalan syariat. Apa itu? Buka perisainya. Taubat kepada Allah. Taubat karena sudah bersuuzon sama Allah. Seolah kan saat kita nanya, mana nih kok hidup saya begini, katanya ada keajaiban Allah, katanya ada pertolongan Allah. Itu kan kita lagi suuzon. Seolah-olah tidak ada pertolongan Allah itu buat kita. Seolah-olah Allah itu tidak maha pengasih, maha penyayang. Seolah-olah Allah itu pilih kasih gitu. Padahal Allah maha pengasih, nggak pilih kasih. Pasti hadir pertolongan Allah itu bagi setiap hambanya, pasti hadir. Persoalannya adalah Allah itu ada pada prasangka hambanya. Tergantung prasangka kita. Kalau kita percaya bahwa pertolongan Allah itu ada dan pasti hadir untuk hidup kita, maka pasti hadir. Sekali lagi persoalannya adalah kita ini percaya nggak? Kita percaya nggak bahwa pertolongan Allah itu pasti hadir? Kalau ada sedikit ada rasa ragu, tidak percaya, maka Magnet Rezeki mengajak, ayo buka perisainya. Yuk buka perisainya, minta ampun pada Allah. Minta ampun pada Allah. Lalu jurus-jurus berikutnya, Bapak Ibu bisa lihat. Coba nanti Bapak Ibu begitu praktek ya. Dengarkan lagi, praktek, dengarkan lagi, praktek. Insya Allah ada pemahamannya nanti. Ya, itu semua mencakup Bapak Ibu. Islam, iman, ihsan, mencakup semua. Ya, itu kan nanti ada jurus bahagia tanpa syarat. Ya, ada lagi jurus kereta kebahagiaan. Wah, itu ada nanti tuh ujungnya tuh. Itu Pak Nas belum buka aja. Masih banyak yang belum dibuka sama Pak Nas, Bapak Ibu. Baru beberapa jurus aja yang dibuka. Maka kalau Anda ngerasa, kalau saya ngerasa, mohon maaf ya, bukan Anda, saya. Kalau saya merasa udah cukup, udah ngerti, ya, udah paham mana rezeki, wah, belum. Karena belum semua dibuka sama Pak Nas. Kenapa? Bukan Pak Nas nggak mau buka. Ya memang mungkin menurut beliau belum saatnya. Karena itu nanti memang sudah benar-benar mendalam. Benar-benar mendalam Bapak Ibu. Ya bayangin, kalau di level buka perisai aja kita masih kadang-kadang buka, kadang-kadang enggak gitu ya. Bagaimana kita mau lanjut pada level berikutnya? Kalau terhadap pertolongan Allah aja kadang-kadang kita percaya, kadang-kadang nggak percaya gitu ya. Maksudnya nggak percaya itu gini, ragu-ragu gitu. Mana ya keajaiban Allah ya? Mana ya? Kok nggak ada ya gitu. Kalau baru jurus pertama aja, landasan Magnet Rezeki aja kita belum mendalam gitu ya. Belum yakin gitu, belum hakul yakin, bagaimana kita bisa melangkah kepada jurus berikutnya Bapak Ibu? Coba deh, halo, bener gak? Ya, ini saya bukan ngomongin Bapak Ibu loh, saya ngomongin diri sendiri. Saya ngerasa dulu itu saya begitu haus dengan ilmu Magnet Rezeki, semua saya dengerin ya, semua saya dengerin. Tanpa sadar pemahamannya dapat, tapi saya nggak praktek gitu. Begitu muncul persoalannya, saya nggak ingat jurusnya gitu. Saya nggak ingat jurusnya sehingga akhirnya saya nggak praktek. Padahal saya memahami. Nah, memang begitu ada komunitas Bapak Ibu ya. Saya ketemu ada komunitas Magnet Rezeki Sumatera Barat gitu ya. Ternyata ada CTMR. Saya mulai ngobrol, mulai menjalin silaturahim dengan para CTMR. Saat itulah alhamdulillah pemahamannya mulai dapat lebih mendalam dan saya akhirnya bisa terdorong untuk terus praktek. Karena ada komunitas yang ngejaga, ada energi komunitas yang menjaga. Nah, energi komunitas inilah yang kepingin banget kita sama-sama jaga Bapak Ibu. Ya dengan pertemuan kita ini setiap Ahad pagi ini kan. Ini kita usaha kita ya untuk menjaga energi positif kita. Supaya apa? Supaya kita terus terdorong untuk belajar dan praktek. Sehingga kereta kita ini nggak tergelincir gitu loh.
Ya, kalaupun sekarang kita sedang singgah di stasiun-stasiun awal, nggak apa-apa. Kita kepingin kembali naik ke dalam kereta dan melanjutkan perjalanan, kan gitu kan? Ya, mungkin sekarang kita sedang singgah di sebuah stasiun. Itu ibarat kalau misalnya pesawat terbang itu lagi transit, ya, Bapak Ibu menuju Madinah dari Jakarta. Pesawatnya misalnya Emirates, ya, menuju Madinah dari Jakarta. Nah, pesawat Emirates ini dia nggak terbang langsung ke Madinah, tapi dia singgah dulu ke Dubai, baru dia melanjutkan perjalanan ke Madinah. Nah, Bapak Ibu semua, mungkin saat ini kita tuh semua lagi singgah di Dubai. Ini bukan perjalanan, bukan tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita adalah Madinah. Sekarang pesawatnya lagi transit, lagi singgah di Dubai. Kadang-kadang kan waktu transit macam-macam Bapak Ibu ya. Ada yang sebentar, ada yang nggak perlu turun pesawat. Tapi ada juga yang harus turun pesawat karena waktunya nggak sebentar. Saya pernah waktu itu perjalanan umroh sama Pak Nas ya. Singgah di Dubai itu sampai 6 jam atau 7 jam gitu. Lumayan waktunya Bapak Ibu. Sehingga akhirnya kami turun jalan-jalan keliling gitu ya. Tapi ya Bapak Ibu, itu Dubai bukan persinggahan akhir. Persinggahan akhir kita adalah Madinah. Maka Bapak Ibu semua, begitu sampai waktunya, ayo segera lagi kembali ke pesawat, naik kembali ke pesawat, lanjutkan perjalanan. Bapak Ibu mungkin lagi transit ya, lagi berhenti sejenak. Tapi ini bukan persinggahan akhir kita Bapak Ibu. Masih panjang jalan kita menuju akhir, menuju stasiun akhir itu. Maka ayo kembali naik keretanya, kembali naik ke pesawatnya, lanjutkan perjalanan. Pastikan gerbong kereta kita tetap berada pada relnya. Kalau sekarang sedang tergelincir, ayo kita sama-sama perbaiki. Kembalikan keretanya kepada relnya, sehingga dia bisa kembali melanjutkan perjalanan. Karena saya banyak melihat fenomena ini, ya, saya melihat dan saya pun mengalami. Ada hal-hal, ada waktu-waktu kadang-kadang saya ngerasa kayaknya udah penuh gitu ilmu manik rezeki itu. Semua kajian saya udah ikutin, apa juga ininya saya udah ikutin gitu. Kayaknya udah penuh gitu. Menurut saya waktu itu ya. Nah, waktu saya ngerasa udah penuh itulah saya berhenti belajar Bapak Ibu. Ya waktu berhenti belajar, ya udah berhenti keajaibannya. Karena kita tidak membuka diri. Ya, di ilmu manik rezeki ada tuh jurus spiritual meter. Ya, teman-teman mungkin udah ada yang udah belajar ya, spiritual meter. Nih ya, di spiritual meter itu ada zona azab, zona minus ya, zona azab, lalu ada zona keajaiban, zona plus. Ya. Nah, tadi saya bilang tadi kan ya, saya berhenti belajar. Padahal belajar itu ada di zona plus 1. Aduh, nggak nyampe tangan saya. Nih, plus 1 di atas tuh. Ya. Plus 1 eksplorasi, belajar, membuka diri. Plus 1 itu adalah awal mula kita menuju titik keajaiban. Di mana titik keajaibannya? Ada di plus 5. Saya tunjuk, bisa nggak? Ini dia, plus 5 nih. Generativitas, kreativitas, menghasilkan sesuatu, menghasilkan karya. Itulah titik keajaiban. Menuju titik keajaiban, kita harus menapaki dulu plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, baru sampai kepada plus 5. Ibarat naik anak tangga, mesti ditapaki satu persatu. Lah kalau kita udah berhenti belajar, berarti kan plus 1-nya aja udah nggak kita tapaki. Nggak mungkin sampai pada plus 5 Bapak Ibu. Nggak mungkin dapat keajaiban kalau kita sudah berhenti belajar. Bapak Ibu semua, kalau kita berhenti belajar, kita nggak akan sampai pada titik keajaiban plus 5 ini. Plus 5 ini adalah titik kita mencapai keajaiban, mendapatkan keajaiban. Jadi begitu berhenti belajar, itu saya bilang tadi, ibaratnya gerbong keretanya terlepas dari relnya, keluar dari relnya, tergelincir keluar dari rel. Akhirnya kita berhenti dan ya nggak dapat keajaiban Bapak Ibu. Jadi jangan nyalahin Allah. Ya ini kadang-kadang pikiran suzon sama Allah. Kenapa ya Allah? Saya udah ini segala macam kok nggak dapat keajaiban gitu. Ya. Seolah-olah nuduh Allah gitu. Seolah-olah ya. Kadang-kadang sesuatu itu tanpa sadar.
Makanya kita harus sering-sering bermuhasabah diri agar sadar diri Bapak Ibu. Sering-sering buka perisai. Sering-sering mengkaji diri supaya kita ini sadar diri. Siapa kita? Apa posisi kita sekarang? Kita ini makhluk Bapak Ibu, hamba. Apa tugasnya makhluk, apa tugasnya hamba? Ya beribadah kepada Robnya gitu ya. Nah tapi tadi seperti yang disampaikan di awal dari kitab Al-Hikam tadi, bahwa bukan karena amal ibadah kita itu kita memperoleh surga, bukan karena amal ibadah itu, bukan. Semua karena semata-mata karena rahmat Allah, karena ridhonya Allah. Maka itu yang kita mau kejar. Proses kita terus belajar ya. Mungkin Bapak Ibu udah sering dengar nih ilmu mana rezeki nih. Udah semua diikutin. Ringan kok Bapak Ibu. Bapak Ibu semua udah ngalamin kan belajar mana rezeki kan? Betapa Pak Nas meramunya dengan sangat apik ya. Bahasanya ringan, padahal lagi ngomongin tasawuf. Tapi kok bahasanya ringan banget gitu. Enteng banget. Bisa mudah dimengerti gitu. Ya alhamdulillah Bapak Ibu ya. Ini adalah rahmatan, ini rahmat dari Allah untuk kita. Ilmu mana rezeki ini adalah rahmat dari Allah untuk kita. Maka jangan berhenti Bapak dan Ibu semua. Jangan berhenti. Jangan sampai kereta kita tergelincir keluar dari rel. Ya, pastikan kereta kita selalu berada dalam relnya sehingga kita bisa terus melaju. Saya ngomongin ini karena memang saya sendiri pernah mengalami berhenti saya belajar Bapak Ibu. Ngerasa udah tahu, ngerasa udah praktek gitu ya. Udah tahu, udah praktek gitu. Berhenti. Ya akhirnya ya sudah sampai di situ aja, nggak dapat tambahan lagi. Tapi begitu saya ya Allah nggak, saya nggak tahu apa-apa ya Allah gitu ya. Bahasanya siapa penemunya Apple tuh, Steve Jobs ya. Bahasanya dia itu stay foolish, stay hungry katanya. Selalu merasa tidak pintar dan selalu merasa belum kenyang. Stay foolish, stay hungry katanya. Selalu merasa tidak pintar dan selalu merasa belum kenyang. Sehingga kita terus belajar karena kita merasa kita belum pintar. Terus belajar, terus menggali. Gitu ya. Dan stay hungry gitu ya. Lapar akan hikmah, lapar akan hidayah gitu dari Allah. Sehingga kita akan terus menggali. Maka saya mengalami Bapak Ibu, satu jurus ya, jurusnya sama Bapak Ibu. Sama-sama perisai rezeki. Tapi kok hikmahnya bisa berbeda-beda ya. Bisa jauh banget hikmahnya. Jurusnya sama, yang nyampaikan sama. Kita nih seminar hybrid mana rezeki kan sudah 16 batch ya Bapak Ibu ya. Sudah 16 kali diadakan dalam 2 tahun ini. Sudah 16 kali diadakan SHMR, THMR. Setiap kali diadakan SHMR, THMR, jurusnya sama. Yang nyampain juga sama-sama Pak Nas gitu ya. Tapi Bapak Ibu ajaibnya, setiap kali SHMR, THMR, saya sama Bu Eka itu selalu mendapatkan hikmah-hikmah yang berbeda. Dari jurus yang sama. Bayangin Bapak Ibu. Ini betapa luas sekali ilmu Allah ini. Yang nyampeinnya sama, gaya penyampaiannya sama, bahkan lawakan-lawakannya juga sama. Pak Nas nih Bapak Ibu, sama. Jurusnya sama. Tapi kok ya setiap kali SHMR, saya sama Bu Eka selalu mendapatkan hikmah yang berbeda. Masya Allah Bapak Ibu, ini luas banget ilmu Allah ini. Maka Bapak Ibu saat kita berhenti belajar, ya udah ibaratnya rel kereta kita tergelincir. Maka ya nggak dapat lagi hikmahnya. Jadi yuk sama-sama yuk terus stay foolish, stay hungry. Gali terus ilmu Allah ini. Masih banyak Bapak Ibu, masih sangat dalam. Kami hanya menyampaikan, kemudian kita sampaikan ini metode-metodenya gitu. Lebih kepada ingin mendampingi Bapak Ibu aja. Ya mendampingi, tapi semua kembali gitu. Contoh nih misalnya, kok berbayar terus Pak? Memang nggak ada yang gratis. Ya ini hari ini gitu ya, kan nggak berbayar. Saya kan seringkali membawakan materi-materi yang juga disampaikan di materi-materi berbayar. Jadi sebenarnya Bapak Ibu,
Materi Magnet Rezeki itu nggak berbayar kok, gitu ya, gratis kok. Bapak Ibu bisa akses penuh materinya. Ada di buku, ya buku memang beli bukunya ya. Ada di buku, kemudian ada di channel Telegramnya Pak Nas. Ya, itu materi bebas diakses di channel Telegram. Ada di YouTube-nya Pak Nas, ada di YouTube-nya saya, ada di channel Facebook ini ya yang menjadi Magnet Rezeki. Itu juga banyak kajian-kajian yang kita upload di situ. Jadi semua kembali kepada kita. Yang penting yang harapan saya adalah kita tidak berhenti belajar. Jangan sampai relnya tergelincir sehingga keluar dari rel dan akhirnya kita berhenti. Itu aja Bapak Ibu. Nanti metode belajarnya bagaimana itu kembali kepada Bapak Ibu semua. Yang mana yang nyaman, yang mana yang Bapak Ibu bisa gitu ya. Silahkan dipilih. Kepingin langsung live gitu ya. Mau ikut camp yang offline, silahkan. Mau ikut seminar hybrid, training hybrid, silahkan. Mau ikut kajian-kajian aja lah Pak, yang sifatnya gratis misalnya gitu ya, silakan juga. Karena memang semua dibuka gitu untuk Bapak Ibu semua. Semua channel ini dibuka, tujuannya adalah agar Bapak Ibu semua bisa memilih gitu, melalui metode mana yang Bapak Ibu lebih nyaman. Metode online kah atau metode offline? Metode berbayar kah atau yang tidak berbayar? Pokoknya semua bebas gitu. Intinya nggak ada, bukan berarti yang satu lebih bagus daripada yang lain, enggak Bapak Ibu, enggak. Cuma lebih kepada kita bukakan berbagai macam metode supaya Bapak Ibu lebih luas untuk memilihnya gitu ya, lebih enak gitu ya memilihnya gitu. Lebih kepada itu aja Bapak Ibu. Tapi apa yang disampaikan itu tentu ya nggak akan lepas dari jurus-jurus Magnet Rezeki ya. Cuma kalau yang saya alami, walaupun itu jurusnya sama, yang menyampaikan sama, tapi saya nggak tahu kenapa selalu ada hikmah-hikmah baru yang saya dapat dari jurus yang sama, dari pembicara yang sama gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, gimana Pak caranya Pak supaya setiap kali mendengarkan audio, supaya setiap kali ikut kelas saya dapat pemahaman yang baru gitu. Nah, caranya adalah Bapak Ibu dengan stay foolish, stay hungry. Selalu merasa belum pintar, selalu ngerasa belum kenyang akan ilmunya Allah. Ya. Jadi turunkan garis kebenarannya, kosongkan gelasnya gitu. Karena gelasnya kalau penuh, waktu diisi, yang ngeluber keluar, mubazir akhirnya. Makanya tuh ada orang ngerasa, saya udah sering ikut kelas Magnet Rezeki, nggak paham-paham gitu. Ya mungkin karena gelasnya penuh. Maka kosongkan dulu gelasnya. Kalau saya biasanya sikap hati saya saat saya mendengarkan kajian atau kelas-kelasnya Pak Nas gitu ya, sikap hati saya adalah seolah-olah saya belum pernah dengar. Seolah-olah ini pertama kalinya saya dengar ilmu Magnet Rezeki dari mulutnya Pak Nas. Itu yang saya setel di hati saya nih. Hati saya ini saya setel gitu. Pokoknya seolah-olah baru pertama kali ini dengar. Seolah-olah baru pertama kali ini nyimak audionya Pak Nas gitu. Sehingga akhirnya alhamdulillah memang setiap kali dengar selalu ada hikmah-hikmah baru. Saya malah kadang-kadang suka, kok kayaknya ucapan Pak Nas yang ini saya baru dengar ya. Kemarin-kemarin nggak dengar gitu. Ya itu ajaibnya di situ Bapak Ibu. Itulah keajaiban ilmunya Allah. Ya, materinya sama, orang yang menyampaikan sama, kok bisa berbeda-beda hikmahnya. Ini luar biasa. Ya. Sebenarnya tidak hanya pada Magnet Rezeki Bapak Ibu ya. Tentu Bapak Ibu belajar dimanapun ya, mendengarkan ceramah-ceramah para ustadz kita gitu ya. Seperti itu juga harusnya posisi hatinya. Ya, stay foolish, stay hungry terhadap ilmu Allah. Turunkan garis kebenarannya, kosongkan gelasnya. Sehingga kita siap. Jadi kan kalau gelasnya kosong kayak gini nih, gelasnya kosong nih. Kita siap menampung ilmu baru lagi gitu loh. Ini kan masih ada, ini masih ada isi dikit nih. Karena masih ada isi dikit, kita mau kosongkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mumpung megang gelas ada airnya. Ini udah kosong nih Bapak Ibu ya. Jadi setiap kali mau belajar, pastikan kosongkan dulu gelasnya. Artinya apa? Hati ini Bapak Ibu, turunkan garis kebenarannya, kosongkan gelasnya. Stay foolish, stay hungry. Maka insya Allah setiap kali itu pula Bapak Ibu bisa mendapatkan hikmah-hikmah baru yang akhirnya akan bermanfaat dalam mendorong kita untuk terus praktek ilmu Magnet Rezeki khususnya.
Tapi ya ini kita bisa pakai di setiap lini kehidupan. Bapak Ibu lagi dengerin ceramah Ustadz Abu Somad gitu ya. Mungkin dari dari corong masjid, mungkin dari handphone temen, atau Bapak Ibu sendiri yang buka Facebook, buka YouTube gitu ya. Insya Allah akan dapat pemahaman yang terus diperbarui oleh Allah. Ya, ini kalimatnya ya, terus diperbarui oleh Allah, karena Allah yang Maha memberi hikmah, Allah yang Maha memberi solusi pada kita. Tapi kalau gelasnya penuh, ya nggak bisa diisi lagi kan gitu ya Bapak Ibu ya. Maka kosongkan gelasnya. Betapa Pak Nas ya, guru kita, sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk selalu menemani kita Bapak Ibu. Menemani kita menyusuri rel kehidupan kita menuju stasiun akhir, yaitu stasiun Husnul Khotimah. Bapak Ibu pastikan tetap berada di relnya, pastikan keretanya tetap jalan. Karena kita belum sampai di tujuan akhir kita. Ya. Maka pastikan terus belajar, terus membuka diri, terus mengeksplorasi ilmu Allah ini. Bapak Ibu jangan pernah merasa sudah cukup gitu ya. Jangan Bapak Ibu. Sayang banget. Ini ilmu mana rezeki masih luas banget. Masih sangat panjang perjalanannya gitu ya. Jadi ya sayang kalau kita berhenti, kalau relnya berhenti ya. Nih saya mau share screen ya. Ini ada 101 jurus ilmu mana rezeki nih. Lihat nih ya. Jadi ini baru ilmu-ilmu dasar aja yang selamanya kita pelajari nih. Perisai rezeki, dunia kuantum, LOP, disiplin kata, garpu tala, terumbu karang, POC, spiritual meter, kickback gitu-gitu ya. Dan bahagia tanpa syarat. Ini baru 10-10, baru yang awal gitu ya. Nah, lanjutannya ada di bawah nih. Jadi kalau lanjutan dari perisai rezeki apa aja nih? Contoh nih ada kunci istiqomah. Kan masih belum dibuka sama Pak Nas gitu ya. Kunci istiqomah. Lalu ada sanad keakuan. Ini apa lagi gitu ya. Lalu ada lagi nih, never ending istighfar. Ya. Ada banyak yang masih belum dibuka secara luas oleh Pak Nas. Ya mungkin sudah mulai beliau buka melalui ceramah-ceramah, melalui kajian-kajian live gitu ya. Kadang-kadang mungkin terlontar dari lisan beliau. Tapi belum semua dibuka sama Pak Nas. Ada lagi nih, ada The Greatest Energy, ada Kembara 7 Langit, gitu ya. Ini genetika rezeki sudah mulai dibuka nih, ya, udah mulai dibuka genetika rezeki. Lalu, nah ini Miracle Leadership, ini dibahas di TWMR level 2, Miracle Leadership. Kebaca nggak sih Bapak Ibu? Saya zoom ya. Ya, lalu ada Temukan Beruang nih belum, Agar Tak Jadi Ular, dan udah sering nih, Pak Nas sering sampaikan nih di ceramah-ceramah beliau, agar tak jadi ular, ya. Karena ular tuh kan taunya makan aja, pokoknya SOP-nya ular tuh adalah kalau ketemu hap ya, lumat, telan gitu kan. Ada apa-apa di luar pokoknya hap, dilumat, ditelan, itu yang SOP-nya ular. Gitu ya. Oh sorry, ular tuh gini. Lilit, makan gitu ya. Itu SOP-nya ular. Dililit, dimakan. Ular kan karena dia nggak punya ini gitu ya, rahang gitu. Ular tuh kan kalau mau memasukkan makanan ke dalam mulutnya kan harus dengan yang lunak-lunak dulu kan. Maka kalau ada makanan ular yang tidak lunak, itu harus dililit dulu sampai dia jadi lunak, baru ular bisa menelannya. Beneran Bapak Ibu ya? Nah itu SOP-nya ular. Lilit, baru telan. Lilit, baru telan. Nah ular ini, dia nggak tahu nih apa yang dia lilit, apa yang dia telan gitu. Pokoknya yang ada di hadapan dia, pokoknya ini aja, musuh atau makanan aja gitu kan. Nah tiba-tiba dia masuk ke sebuah gudang tempat petani gitu ya, dia ketemu gergaji. Begitu dia ketemu gergaji, karena SOP-nya lilit makan, ya itu aja yang dia tahu kan sama ular kan. Maka dia lilit tuh, dia lilit, semakin dililit ternyata justru tubuh ular semakin tergergaji. Maka akhirnya ular mati. Gara-gara apa? Gara-gara SOP-nya sendiri. Dia melilit sesuatu yang dia nggak tahu, dililit gitu ya. Kan namanya gergaji Bapak Ibu. Makin dililit sama badan ular itu justru tergergaji, terpotong akhirnya.
Akhirnya ularnya mati gitu, gara-gara SOP-nya sendiri. Nah ini apa nih agar tak menjadi ular ini? Ini nih maksudnya adalah kita mengelola amarah, emosi. Emosi ini ibarat tadi itu, kita kayak ular lagi ngelilit gergaji. Jadi kalau kita mengikuti emosi, mengikuti amarah, itu ibaratnya kita kayak ular lagi melilit gergaji. Kita tuh lagi ngebunuh diri sendiri. Nah itu contoh tuh agar tak menjadi ular. Ini Pak Nas udah lumayan sering ya sampaikan di beberapa kajian beliau. Lalu ada rezeki on time. Nah ini ada nih sakinah selamanya. Ini nanti dibahas di TOMR level 2. Triangle miracle juga di TOMR level 2 diperdalam. Ada lagi nih ruqyah garputala gitu ya. Ada nahnu nurzuquhum. Nah ini Pak Nas sudah sering. Roller coaster ini ada di camp offline ya. Ada law of enjoy belum keluar. Menjadi tuan di negeri sendiri sudah keluar berbentuk koperasi banyak rezeki dan dinar khairul razikin. Ada tawasul bil amal, udah sering beliau sampaikan ya. Ada apa lagi nih? Doa 8 belum, jalan resiko yang aman juga kayaknya belum. Memilih syariah udah berbarengan dengan menjadi tuan di negeri sendiri. Ini Pak Nas sampaikan waktu kita launching dinar khairul razikin, memilih syariah. Ya, kemudian ada apa lagi nih? Jodoh terbaik ya, itu nanti juga ada. Kemudian Lailatul Qadar ini nanti ada di COMR ya. Rizqul Akbar sudah ada audionya kalau saya nggak salah. Perusahaan Allah juga ada audionya. Puncak keajaiban yang belum ya. Cara cepat dapat anak. Pernah juga beberapa kali ada nih di kajiannya Pak Nas ya. Jadi Bapak Ibu semua lihat nih. Jangankan ilmu Allah yang hakikat ilmu Allah gitu ya. Ini yang ilmu mana rezeki aja. Sebenarnya kita belum menyelami dengan sangat dalam Bapak Ibu. Masih banyak lagi. Ya, masih banyak lagi yang bisa kita selami. Maka Bapak Ibu semua, kalau saat ini kita ngerasa saya belum ketemu solusi nih, saya belum, nah mungkin posisi hati kita belum stay foolish, stay hungry terhadap ilmu Allah ini. Karena sesungguhnya masih banyak, masih luas. Kita belum belajar banyak gitu. Ya, masih banyak lagi nih yang bisa dipelajari. Itu Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bisa menambah keyakinan Bapak Ibu semua. Mungkin sekarang ada yang sedang singgah gitu ya, sedang transit di satu stasiun. Udah cukup transitnya, udah cukup singgahnya. Yuk kembali naik ke gerbong kereta, jalan lagi gitu ya. Udah cukup singgahnya, udah cukup transitnya. Yuk kembali naik ke gerbong, kita jalan lagi menuju stasiun akhir kita. Ya, untuk Bapak Ibu mungkin ada yang sekarang keretanya lagi nggak jalan, gara-gara tergelincir, keluar dari rel. Yuk kita kembalikan lagi gerbong kereta kita kepada relnya, untuk kemudian kita melanjutkan perjalanan. Lanjutkan perjalanan magnet rezeki ini Bapak Ibu. Ya, teruskan perjalanannya. Insya Allah Bapak Ibu dipertemukan dengan keajaiban Allah yang mungkin selama ini Bapak dan Ibu tunggu-tunggu. Insya Allah. Tapi kalau kitanya berhenti, ya nggak dapat. Tapi kalau kita terus berjalan, jangan-jangan hanya tinggal satu langkah lagi menuju keajaiban yang Bapak Ibu tunggu. Tapi Bapak Ibu berhenti di langkah terakhir ini. Jangan-jangan tinggal satu langkah lagi menuju keajaiban yang Bapak Ibu tunggu. Maka kalau kita berhenti, nggak akan pernah capai keajaiban itu. Jadi jangan pernah berhenti. Yang sekarang lagi istirahat, lagi transit, kembali naik keretanya, lanjutkan perjalanan. Yang keretanya lagi tergelincir, rodanya keluar dari rel, kembalikan kepada rel, lanjutkan perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama jalan ya Bapak Ibu, sama-sama belajar, sama-sama praktek ilmu magnet rezeki ini. Hingga nanti akhirnya Allah panggil kita. Dengan harapan insya Allah kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Insya Allah. Nah Bapak Ibu demikian ya yang saya bisa sampaikan pada pagi hari ini. Jadi demikian, terima kasih Bapak Ibu semua. Saya minta maaf kalau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Dan kepada Allah saya minta ampun. Seandainya pun ada hal-hal baik, ada hikmah yang Bapak Ibu dapatkan, itu semua adalah rezeki ya Bapak Ibu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih. Kita tutup Bapak Ibu dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainal. Terima kasih Pak Zainal. Terima kasih Pak. Yang mulia, kerjasama agar